Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu al-hadiya asyara. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dan juga rahmat Allah dan juga berkah dari Allah. Dengan bacaan ini kita mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam, tad'u lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan beliau, memintakan doa, mendoakan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan, rahmat, barakah, wa raf'id darajati, dan juga tingginya derajat. Dan ketika kita tahu kita mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas kita berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, walladzi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Karena memang orang yang didoakan tidak dimintai doa bersama Allah. Sehingga sampai setingkat Nabi pun tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Ya. Inilah tauhid uluhiyah. Memalingkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Dan kita tahu doa adalah ibadah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan juga atas hamba-hamba Allah yang saleh. Bacaan ini kita mendoakan keselamatan. Tusallimu ala nafsika. Engkau mendoakan keselamatan atas dirimu. Wa ala kulli abdin salihin. Dan juga atas seluruh hamba yang saleh. Min ahlis sama'i wal ard. Baik penduduk langit maupun bumi. Malaikat maupun manusia. Wassalamu du'a. Dan keselamatan merupakan doa. Mohonkan keselamatan merupakan doa. Wassalihuna yud'a lahum. Sekali lagi. Wassalihuna yud'a lahum. Orang-orang saleh didoakan. Jika demikian, wala yud'auna ma'allah, dan tidak dimintai doa bersama Allah. Ya. Karena memang kita tahu doa adalah ibadah, dan ibadah hanyalah untuk Allah. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah dalam ibadah, dalam berdoa, dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, tashhadu syahadatal yaqin. Alla yu'bada fis sama'i wal ardi bihaqqin illallah. Kau bersaksi dengan persaksian yang yakin bahwa tidak ada yang disembah baik di langit maupun di bumi secara hak kecuali Allah. Ya. Dan untuk syahadat yang kedua, lihat konsekuensinya atau maknanya. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus yakin betul beliau sallallahu alaihi wasallam abdun, seorang hamba. Konsekuensi seorang hamba adalah beribadah. Sehingga la yu'bad, beliau tidak disembah. Tidak diibadahi. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam rasul. Dan konsekuensi rasul adalah dibenarkan. Sehingga tidak boleh didustakan, la yukadzab. Ya. Bal yuta'u wa yuttaba', bahkan harus diikuti, bahkan harus ditaati dan diikuti. Demikianlah syarrafahullah bil ubudiyah war risalah. Allah memuliakan beliau dengan ubudiyah, yaitu penghambaan diri hanya kepada Allah, war risalah, dan risalah kerasulan. Allah memuliakan beliau dengan sempurnanya penghambaan beliau kepada Allah, dan kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah. Allah gelari beliau dengan lafaz abduhu. Ya. Allah katakan,
Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha banyak kebaikan Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Furqan, salah satu di antara nama-nama Al-Quran. Ala abdihi, atas hambanya. Lihat bagaimana Allah memuliakan beliau. Allah menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam dengan istilah abd. Ini kemuliaan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu beliaulah orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Beliaulah yang paling bertawakal kepada Allah. Beliau paling takut kepada Allah. Beliau paling mencintai Allah. Beliaulah orang yang paling berharap hanya kepada Allah. Ya. Karena memang kedudukan tertinggi di seorang hamba di sisi Allah ketika sempurnanya penghambaan diri hanya kepadanya. Hanya kepada Allah. Dan itulah kemuliaan. Kebalikannya ketika seorang menghambakan diri kepada selain Allah, maka itu adalah kehinaan. Ya. Jadi, konsekuensi seorang hamba, yaitu tadi. Ya. Untuk mencari kemuliaan, mencari kedudukan. Mencari kemuliaan adalah dengan menghambakan diri hanya kepada Allah. Liyakuna lil 'alamina nadhira. Agar beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Beliau adalah seorang rasul. Allah muliakan beliau dengan risalah. Demikian akhwat dan akhwat fiddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ya, sampai di sini, sampai di penyebutan ayat Al-Furqan ini, Al-Imam selesai membahas tentang tafsir ringkasnya daripada lafaz-lafaz yang ada dalam bacaan tasyahud. Ya. Dan selanjutnya beliau akan dars 12, beliau akan menyebutkan bacaan sholawat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi lughah dars 11 ini sebetulnya temanya cukup berat ya. Cuman tema ini sebetulnya sudah dikaji dalam diktat nahwu i'rab. Yaitu tentang istitsna. Bentuk-bentuk istitsna. Di mana kita tahu ada 3 rukun istitsna, yaitu mustatsna minhu, ya, kemudian adat istitsna dan mustatsna. Nah, melihat 3 rukun ini, seperti misalkan hadaratul labu illa zaidan. Para siswa hadir kecuali Zaid. Maka at-tullab mustatsna minhu. Illa adat istitsna. Ya. Zaidan mustatsna. Namun dalam banyak contoh, dalam banyak aplikasi, baik dalam kitab-kitab para ulama dengan redaksi berbahasa Arab, dan juga dalam Al-Quran, dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam kalam orang-orang yang fasih, sering dijumpai adanya mustatsna dengan i'rab yang selain mansub. Seperti misalkan dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kerap kali kita membaca lafzul jalalah Allah secara marfu'. La ilaha illallahu. Ya, la ilaha illallahu. Maka sebetulnya perlunya kita mengetahui adanya anwa'ul istitsna. Macam atau ragam bentuk daripada istitsna. Dan ini melihat kepada 3 rukun tadi. Hadaratul labu illa zaidan. Bagaimana nanti suatu saat kalimat zaidan harus dibaca atau boleh dibaca secara selain mansub? Apakah terbaca zaidun atau suatu saat harus terbaca zaidin? Ya. Maka perlunya kita mengulang pelajaran yang ada di dalam diktat nahwu i'rab, tepatnya dalam pembahasan subbab al-mustatsna bi illah. Di mana ketika dalam sebuah jumlah positif, ya, kalau bahasa kita
jumlah positif, kalimat positif ya dalam bahasa Arab jumlah tam, yang jumlah yang sempurna. Afwan, kalau dalam bahasa Arab kalimat mujab, ya, mujab. Kalimat sempurna itu jumlah tam, dan kalimat positif. Maka kalau ketika ada kalimat sempurna, kita bisa melihat. Ya, maksud dari sini kalimat sempurna ini adalah untuk rukun istisnanya ada semua. Ini kita sedang bicara istisna ya, jadi konteksnya tentang istisna. Ketika dalam kalimat sempurna, istisna sempurna, artinya rukun istisna tadi semua ada, maka kita bisa melihat dengan rincian kalau memang istisna sempurna ini ada dalam kalimat positif, yaitu jumlah yang mujab, maka apa hukum mustathnanya? Dan apabila ternyata istisna yang sempurna tadi, 3 rukun istisna ada semua, tetapi kalimatnya berupa kalimat manfi, kalimat yang negatif, maka kita lihat apakah hukum mustathnanya. Dengan itu kita bisa mengetahui ternyata mustathna tidak selamanya dibaca secara mansub. Ya. Walaupun dasarnya mustathna adalah termasuk daripada kelompok al-mansubat. Nah, juga ketika kita harus mendapati ternyata ada salah satu, terutama tidak adanya mustathna minhu dalam sebuah hukum istitsna, maka bagaimana menghukumi mustathna yang ada dalam jumlah tersebut? Ya, seperti itu. Nah, ini pelajaran lengkapnya dapat kita lihat lagi dalam Diktat Nahwu I'rab tentang mustathna bi'illah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.